Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah semuanya, kita diberikan kesehatan, waktu luang. Kita gunakan waktu luang dan kesehatan ini untuk menghadiri taklim yang rutin selalu diadakan Karomah yang pada malam hari ini sudah masuk di edisi ke-70. Insya Allah nanti kita akan menimba ilmu dengan Ustadz Rauson, namun sebelumnya seperti biasa kita akan memulainya dengan tilawah. Untuk hadirin yang belum membawa mushaf, silahkan mengambil mushaf. Kita buka acaranya dengan membaca ta'awudz basmalah dan dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah, langsung surat Al-Imran nanti. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Qur'annya dibuka surat Al-Imran ayat 166. Ayat 166. Kita baca satu halaman nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Imran ayat 166. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi'idnillahi waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabsiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum bihumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana
wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran secara berjamaah ini kita mendapatkan keberkahan dan juga menambah pundi-pundi pahala untuk bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, alhamdulillah softnya sudah banyak yang terisi dan kebetulan ustadznya sejak dari tadi lebih dulu hadir ya. Ustadznya sudah sangat siap menyampaikan ilmu-ilmu yang kali ini benar-benar ilmunya sangat kita butuhkan ya untuk mendidik anak-anak kita. Karena hari ini materinya yaitu parenting dan ustadznya ini insya Allah sudah mumpuni bidang parenting. Bagi jamaah yang mungkin belum kenal dengan ustadznya, beliau adalah Ustadz Rouson Yain LC yang kebetulan beliau adalah wali santri daripada Mas Robi ya. Kalau mungkin teman-teman adik-adik yang kenal, ini bapaknya Mas Robi kelas 4 di BPN. Nah, kebetulan rumah beliau juga dekat dengan BPN, yaitu di KPR Asabri, dan alhamdulillah beliau aktif dakwah di masjid-masjid dan beliau berasal dari Takran. Baiklah jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ustadz Rouson. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safih khaliluhu al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muyassiral asir yassiril asir fa inna taysiral asir alaika yasir. Fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ba'd. Jamaah majelis karomah nggih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertatap muka, bermuwajah bersama dan sama-sama kita belajar menjadi orang tua. Alhamdulillah ini sebuah nikmat dan kesempatan yang Allah berikan, yang saya tadi batin kayaknya nggak jadi Pak, soalnya mati listrik, katanya kabeh podo.
roto sak magetan. Jadi alhamdulillah sebelum maghrib sudah nyala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan di sini kami sharing materi tentang tema mencetak anak hebat dunia akhirat. Materi ini wabet, Pak. Materinya ini berat, mudah diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Kita semua itu kalau ditanya apakah ingin memiliki anak yang hebat, anak yang soleh, solehah dunia akhirat, maka tentu itu yang kita inginkan. Karena bukan hanya kita, ternyata para nabi itu pun menginginkan hal yang sama. Cita-cita para nabi adalah bagaimana mendapatkan anak turun yang bisa melanjutkan perjuangan mereka, bisa melanjutkan bagaimana menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nanti mempelajari Quran, Pak, dan tafsir-tafsir Quran, para nabi dengan anak-anaknya, nyaris, Pak, para nabi itu pinginnya mendapatkan keturunan yang menjadi pelanjut sujud. Jadi mereka nggak ingin yang neko-neko. Mereka menginginkan penerus yang melanjutkan bagaimana menjadi abdi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu menginginkan anaknya adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu merupakan kurikulum para nabi. Kita dikatakan orang tua yang berhasil. Versi agama kita ini, ketika kita mencita-citakan dan meninggalkan anak turun kita menjadi penerus sujud kita. Menjadikan anak kita adalah anak-anak yang mampu mengucapkan bahkan memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133, misalkan bagaimana komunikasi antara Yakub dengan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li bani ma ta'buduna mim ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu musliman. Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi? Yang dimaksud saksi di sini adalah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka menuduh siapa? Menuduh Yakub, menuduh Ibrahim beragama Yahudi. Jadi mereka dengan pedenya mengatakan Yakub bapak kami adalah orang Yahudi, Ibrahim juga orang Yahudi. Memang kalau secara keturunan dari garis sinten Ishak, kemudian Yakub, dari anak turun mereka semuanya, itu memang dari bangsa Yahudi. Anak Yakub ada yang namanya Yahuda, maka nanti dinisbahkan kepada Yahuda ini namanya Yahudi. Jadi mereka adalah Yahudi, agamanya Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Apakah kalian yang menuduh Yakub itu Yahudi jadi saksi? Pas Yakub itu mau meninggal dunia, apa yang dikatakan Yakub? Yakub kumpulkan anak-anaknya. Apa yang disampaikan Yakub ketika itu? Qala li bani ma ta'buduna mim ba'di. Yakub tanya kepada anak-anaknya,
siapa yang kalian sembah setelahku? Kemudian anak-anaknya menjawab dengan mantap. Qalu na'budu ilahak. Kami akan beribadah, menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaik, dan Tuhan bapak-bapakmu. Ibrahim, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami terhadap Islam, dan kami terhadap Allah Subhanahu wa taala muslimun, beragama Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwa Yakub, bapak-bapaknya Ibrahim, Ismail, Ishak, para nabi ini adalah muslim. Mereka ini napa? Muslim. Dan yang menarik dalam ayat ini, bagaimana Nabi Yakub ketika beliau akan meninggal dunia, yang menjadi pertanyaannya napa, Pak? Yang menjadi pertanyaannya napa? Siapa yang akan kalian sembah? Maka ini menjadi kegelisahan jamaah. Ya. Jadi gelisahnya Nabi Yakub, setelah saya nanti meninggal, kira-kira kalian melanjutkan perjuangan saya atau tidak? Anak-anak ini akan melanjutkan atau tidak? Jadi ternyata kegelisahan para nabi itu adalah mereka menginginkan anaknya tetap melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya. Ya, menjadi penerus sujud orang tuanya. Dan itu juga menjadi wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum ayat ini wawassobya Ibrahim dan lain sebagainya itu, kalimat wasiat yang Ibrahim tanyakan kepada anaknya itu adalah tentang masalah tauhid. Jadi wasiat itu, Pak, kalimat yang diucapkan dengan nopo diiringi kematian. Itu namanya wasiat. Jadi kalau misalkan jenengan mengatakan nanti yen bapak mati, ya niku. Yen bapak mati, tanah sing napa? Sing kosong iki tanahe bapak, gawekno masjid. Itu namanya wasiat, Pak. Ya. Kalau diikat dengan kematian, itu namanya wasiat. Engko lek bapak mati, ini tanah yang menjadi tanah bapak ini jatah mule. Ya. Anaknya lebih dari satu, Pak, jatah mule misalnya. Ini enggak boleh. Karena wasiat tidak boleh diucapkan kepada ahli waris, diberikan kepada ahli waris. Karena nanti ketika meninggal bapaknya, ahli waris mendapatkan apa? Mendapatkan hak warisan. Tapi menariknya Nabi Ibrahim ataupun Nabi Yakub tidak pernah berwasiat harta. Wasiatnya apa? Nah, ini yang kita khawatirkan, Pak. Ya, kebanyakan dari kita itu lek golek dunia itu sampai napa? Ya, kepala di bawah, kaki di atas, katanya ngoten nggih. Gulung kuming gitu. Agar bisa meninggalkan anak. Itu bagus, memang harus begitu. Ya, karena sahabat Nabi pernah menyampaikan, aku lebih baik meninggalkan anakku dalam kondisi mereka berkecukupan daripada meminta-minta. Ya. Tapi bukan itu yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang soleh, itu bukan itu. Tapi kira-kira anak saya ini menjadi penerus sujud atau tidak? Itu kan PR besar orang tua di situ, Pak. Ya, sebagai orang tua nanti anak kita kira-kira melanjutkan daripada perjuangan kita atau tidak. Jadi kekhawatiran mereka adalah kekhawatiran iman. Harusnya kita lebih khawatir. Dan apa? Di zaman yang serba, enggak tahu ini serba terosetiang, serba gendeng, serba berat, Pak, didik anak. Didik anak laki-laki sama perempuan sama saja sekarang berat. Ya. Kalau dulu katanya didik anak perempuan berat, sekarang laki-laki juga sama. Karena ternyata banyak dari
penyimpangan seksual dari LGBT itu juga laki-laki dengan laki-laki. Ya, dan ini juga merebak, ya, menjadi hal yang biasa di Indonesia. Naudzubillah, saya lihat di TikTok ini, naudzubillah ya, di TikTok itu di satu platform LGBT itu dengan leluasa mengakses curahan hatinya, Pak. Pernah nggak menjijikkan, Pak, coba, Pak? Jadi siapapun yang misalkan mengakses TikTok itu kemudian muncul channelnya dia, akhirnya berbagi pengalaman. Gimana toh kalau cinta sesama jenis itu gimana sih? Akhirnya kalau ada orang yang kemudian penasaran gitu, ya, lambat laun khawatirnya apa? Penyimpangan. Napa mboten berat ya niki. Ya. Makanya harusnya kekhawatiran kita itu apa? Kekhawatiran kita adalah bagaimana anak kita nanti meneruskan daripada kalimat yang biasa kita ucapkan tadi itu kalimat thayyibah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari ayat ini semuanya bermula dari keluarga, Pak. Ya. Karena anak tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita bermulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga kecil kita, Pak. Ya. Karena Allah dalam ayat ini menyebutkan Yakub tidak sendiri. Yakub dengan sinten? Anak-anaknya. Berarti komunikasi antara bapak dengan anak niku penting, Pak. Saestu. Monggo nih, terutama bapak-bapak harus sering berkomunikasi antara bapak dengan anak. Ya. Karena dalam Quran itu yang paling banyak dipotret kaitan percakapan itu bapak. Saestu. Ya, jenengan nanti buka, kebanyakan percakapan itu 14 percakapan bapak dengan anak. Duanya ibu dengan anak. Yang pertama, yang satu saja ada 17, Pak. Yang satu saja adalah guru dengan murid. Jadi bapak itu 14. Ya, tapi yang kebanyakan komunikasi bapak nopo ibu? Ibu. Ya. Bapak tuh kadang nggak banyak ngomong, Pak. Tapi jenengan kalau kemudian memberikan titah, memberikan nasihat, itu berkesan sebenarnya bagi anak. Ya harus ada momentumnya. Ya, memberikan nasihat harus ada momentum memang. Nabi sudah mencontohkan. Misalkan, ya, Rasulullah SAW bagaimana di dalam mendidik seorang anak, ya, itu ngomong panjang lebar ketika berduaan di atas kendaraan, Pak. Jadi Nabi pernah suatu ketika menasihati Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu umurnya waktu bertemu Nabi antara 8 sampai 12 tahun. 4 tahun tok ketemu Nabi. Ini umur anak SD. Nggih ta? Ya. Kelas pinten niku? Umur 8 tahun ini kelas pinten? Kelas 2 sampai 12 tahun. Berarti umur kelas 6. Antara umur ini beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Kapan? Di atas kendaraan. Ketika naik seekor keledai. Ketika safar bersama berdua. Nah ini momentum yang menurut saya bapak dengan anak bercakap di atas kendaraan ini momen yang luar biasa, Pak. Jangan coba menasihati anak, ingin memasukkan karakter kepada anak, menjelaskan sesuatu kepada anak ini itu baik ini atau tidak. Coba ketika safar. Ataupun ketika perjalanan, entah jenengan ke perjalanan wisata nopo-nopo, itu lebih direkam oleh anak. Karena kebersamaan bagi anak itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, biasanya Nabi itu ngasih nasihat ketika makan. Seperti hadis anaknya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah nikah dengan Nabi membawa anak dari Abu Salamah. Jadi anak bawaan beliau. Makan bareng Nabi. Apa? Nabi ngasih nasihat. Bocah.
Ya gulam, kalau makan pakai tangan kanan. Kalau makan baca bismillah. Itu ngasih nasihatnya pas makan. Nah ini antara keluarga tuh makannya sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Ini PR kita bersama. Bapak kayak nendur meja karo nonton YouTube, anak karo nonton TV dewe-dewe. Ini coba bisa dicoba Pak, makan bersama, duduk di atas bersama, gitu. Sambil makan, sambil ngobrol. Bisa dicoba, sambil ngobrol. Misalkan ada anak yang memiliki sifat yang tidak baik, di situ bisa dinasihati, Pak. Ya, itu lebih mudah diterima oleh anak ketika kebersamaan. Ya. Jadi bukan ketika pas anak salah, nah itu dinasihati pas salah terus, Pak. Ya, jadi ngerasanya anak apa? Sering disalahkan. Nah, kemudian yang ketiga kapan? Ketika anak lagi sakit. Inilah momentum bagaimana Nabi itu sering menasihati anak kecil. Nah, ini diriwayatkan ada seorang anak Yahudi yang biasa menjadi pembantu Rasulullah sakit, Pak. Rasul jenguk. Kemudian dinasihati Nabi, Nabi tawarkan Islam. Ya, masuklah Islam kamu. Kemudian anak itu melihat ke bapaknya. Apa kata bapaknya? Ikuti Abu Qasim. Nanti Abu Qasim akhirnya masuk Islam. Jadi nasihat itu mudah diterima karena anak sakit itu butuh perhatian. Ya, aku ki lagi loro gitu. Kok perhatike ora? Kalau biasanya kalau anak sakit itu capre luar biasa, Pak. Nah, di saat itulah kemudian biasanya kalimat-kalimat itu mudah diterima. Tapi dalam hal ini kebanyakan yang dilakukan Nabi dengan anak kecil berarti bapak. Ya. Karena ngapunten ibu dengan bapak itu ya beda, Pak. Mau nggak mau ya beda. Ya. Frekuensi suaranya sama apa beda, Pak? Pun beda. Mau ibu nggugah bocah, tangi, wis jam 6 ratangi-tangi. Kondang ngadus ratangi-tangi, kondang sholat ratangi-tangi. Bapak emang dehem tok lho. Langsung tangi. Benten. Ya, jadi frekuensi suara bapak itu beda tetap dengan ibu. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam masalah keluarga, ya, saking pentingnya ya, hubungan antara ayah dengan anak, ayah dengan istri, ya, suami dengan istri. Saking pentingnya Allah sampai gambarkan potretnya itu dengan seorang nabi. Yang kita angkat tadi adalah seorang nabi. Saking pentingnya maka tidak bisa sampai nabi itu dijadikan sebagai contoh agar kita bisa mengikuti. Wong nabi juga manusia. Kita bisa mengikuti, wong polanya juga sama, juga manusia. Ya. Kita juga bisa mengikuti para nabi itu. Bahkan sampai orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa akan menjadi istimewa ketika bersama keluarga. Ya. Saderenge bukan siapa nggak ada yang tahu. Akan menjadi istimewa, Pak, ketika di dalam keluarga. Ya, karena Nabi bersabda khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Apa kata Nabi? Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi sekarang barometer baik atau tidak jenengan kita itu ukurannya sinten, Pak? Ukurannya keluarga. Ya. Misalkan jenengan tanya Pak Budi niku mripun to, tanya bojone, Pak. Bu. Ya. Pak Budi leten griya mripun. Kalau bojonya mengatakan alhamdulillah sae, insya Allah itu baik beneran. Ya. Kalau ditanyakan kepada anaknya, Bapak di rumah bagaimana? Baik. Berarti bapaknya baik beneran. Karena ukuran kebaikan terletak pada keluarga. Ya.
Karena di keluarga kita ndak bisa, Pak. Mau menutup kedok itu nggak saged, mboten saged. Ya, nggak bisa. Apa adanya memang yang di keluarga itu. Ya. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau saking baiknya, nggak cukup diceritakan dengan satu istri, nggak cukup. Istrinya beliau harus lebih dari satu. Kalau ada satu wanita mengatakan suaminya jenengan meripun baik, bisa jadi bohong, Pak. Tapi semua wanita sama mengatakan baik, berarti memang baik betulan. Rasulullah itu tidak cukup dengan satu. Kalau kita satu aja cukup, insya Allah. Satu aja cukup. Satu aja PR masih banyak, Pak. Nah, ini makanya dengan bagaimana kita bermula dari keluarga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka apapun yang kita korbankan untuk keluarga, tidak ada yang percuma. Sampai jenengan nyari harta sebanyak-banyaknya, jenengan korbankan untuk memperjuangkan sekolah anak jenengan, agar anaknya jenengan jadi anak yang soleh dan soleh. Itu bukan takdir. Itu bukan menghambur-hamburkan harta. Ya. Itu termasuk daripada perjuangan yang jenengan menjadi orang terbaik. Ya. Maka justru harus demikian. Jajak ke anak, gitu. Ya, berikan makan anak, makan bareng. Yang jobo, Pak. Makan bakso sampai habis berapa ribu, puluh ribu itu. Itu dengan niatan bagaimana kita ingin memiliki anak yang akan menjadi penerus sujud kita. Itu termasuk daripada nafkah yang baik. Termasuk di dalam kategori fisabilillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Yakub tadi sekilas bagaimana kita ketahui dahulu bagaimana Nabi Yakub pada waktu itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Yakub itu menikah dengan 4 orang istri. Jadi istrinya berapa, Pak? 4. Ya, kalau di sini pinten? 1. Gitu. Istrinya 4. Ya. Yang mana awal itu kisahnya Nabi Yakub ingin menikahi seorang wanita yang bernama Rahel. Ya. Kemudian sepakat dengan orang tuanya untuk bekerja mengembalakan kambing. Lantas itu nopo? Ternyata adat yang berlaku, yang dinikahi pertama itu harus kakaknya. Jadi kakaknya dinikahi, baru kemudian nambah gembalakan kambing, nikahi adiknya lagi. Jadi menggabungkan antara kakak dengan adik dulu boleh. Nah, kakak dengan adik ini kemudian membawa pembantu, pemberian orang tua. Ya, dua-duanya diberikan pembantu. Ya, akhirnya pembantu itu kemudian dihadiahkan kepada suaminya, dinikahi oleh suaminya. Jadi istrinya pinten? 4. Dari 4 orang istri ini lahirlah 12 anak. Nah, yang tadi Yakub bertanya kepada mereka, ma ta'buduna mim ba'di. 12 anak inilah yang dikenal dengan Bani Israel. Israel itu nama Yakub. Israel itu bagus, Pak, artinya. Ya, Isra itu artinya Habib. Habib Allah, Habibullah, yang dicintai oleh Allah. Tapi sekarang menjadi nawa. Nah ini, ya. Kalau kita dengar nama Israel wis pun alergi menawi. Ya. Saking jahatnya kan 12 anak ini azan riyen apa mriku? Monggo. Keluarga harus mampu mengkondisikan pasangan. Itu yang pertama. Harus mampu mengkondisikan pasangan. Sebagai seorang qawam misalkan. Qawam itu dikatakan oleh Allah
akan muncul sifatnya ketika kita memiliki keistimewaan antara kita dengan yang lainnya. Jadi laki-laki itu semuanya memiliki keahlian, Pak. Memiliki keistimewaan. Ya. Kemudian apa? Wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang jenengan berikan. Selama jenengan memberikan nafkah, maka jenengan akan muncul sifat qawam. Kenapa qawam hari ini kemudian memudar, hilang? Ini jani pemimpinnya sopo to jani. Biasanya karena masalah ini, Pak, nantinya. Entah pendapatan istri lebih tinggi, atau suami nggak mau nyari nafkah. Karena dulu pernah saya ngisi kajian ibu-ibu, ibu-ibu sekarang yang kerja siapa? Pulau Ustadz, semuanya ngacung, Bu. Banyakan ngacung ibu-ibu. Lah bapaknya pun di mancing, cuma mancing, Pak nih. Nah, jadi kalau anjenengan mau kawamah itu muncul, Pak, sifat ini, kepemimpinan itu, ya, yang menjadi fitrah salah satunya adalah wanita itu diberi. Karena Allah menyebutkan bima anfaqu min amwalihim. Karena jenengan memberikan sebagian dari hartanya. Enggak semua, Pak. Tuntunan nafkah niku enggak semua harta. Tapi lek pelit kebangetan yo aja. Kan pernah ada kejadian di zamannya Abu Sofyan. Mungkin boten sah ditiru, nggih. Kula bocori mawon. Jadi ada istrinya Abu Sofyan, Hindun. Ya, Hindun datangi Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sofyan rajulun syahih. Rasulullah, bojoku Abu Sofyan kae wonge mau wedit. Ini saestu mau welit. Lah napa to? Kalau ngasih nafkah nggak cukup, untukku nggak cukup, anak-anakku juga nggak cukup. Padahal mampu duitnya oke, sindikei mung saiti. Apa kata Rasulullah? Khudhi min amwalih, ambil hartanya tanpa pengetahuan dia, yang cukup bagi dirimu dan anak-anakmu, loh, Bu. Saking nafkah niku penting. Kalau ndak cukup boleh ngambil, suami ini gak ngerti. Ya, makanya kadang sampun diprakteknya ibu-ibu pas nyuci celono, Pak. Kok enak duit, orang balik biasanya niku. Nah, makanya nih pentingnya bagaimana suami mengkondisikan pasangan dimulai dari situ, dari nafkah. Ya. Sama yang dimulakan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana, ya, cara bagaimana kita kemudian mengkondisikan pasangan ini sebenarnya sudah jauh hari sebelum menikah. Nabi sudah memberikan pesan, takhayyaru linutfikum. Pilihlah di mana benih kalian akan semai. Jadi Nabi itu sudah memberikan pesan, kita disuruh berhati-hati para laki-laki di mana dan kepada siapa benih itu akan disemai, Pak. Hati-hati dengan imro'atun hasna, kata beliau, wanita yang baik rupawan, tapi ditumbuh kembangkan fimam batisu, di tempat yang buruk lingkungannya jelek. Ya. Cuman sebagus fisik aja baik, tapi ke belakangnya tidak baik. Karena hal ini penting untuk pendidikan anak, mohon maaf. Ya. Maka kita diminta Nabi itu nyari nopo pasangan yang baik. Lah saiki pun anu lho Ustaz, pun kadaluarsa pun kadung. Nah, ini harus sadar dua-duanya, baik yang bapak ataupun ibu, ya. Mulai hari ini harus belajar menjadi orang soleh. Soleh pribadi. Tidak apa-apa, Pak, soleh pribadi. Karena kesolehan jenengan itu merembet. Apa yang harus dilakukan? Pegang teguh amalan wajib. Itu aja dulu. Wajib bisa amalan sunnah. Karena kesolehan orang tua itu nanti akan merembet kepada kesolehan anak, itu pasti, Pak. Ya. Kalau bapak soleh, ibu soleh, mudah jenengan mendapatkan anak soleh. Kalau enggak soleh anaknya gimana, Pak? Keturunannya akan menjadi anak soleh insya Allah.
Ya, saking pentingnya, mohon maaf, Allah pernah memotret tentang kesolehan anak yatim, orang tuanya. Di kisahnya Musa dengan Khidir. Kisah yang terakhir, yang ketiga itu, bagaimana disebutkan kisahnya ketika ada rumah anak yatim, gitu, yang roboh rumahnya, kemudian dibangun ulang oleh 2 orang nabi. Saking baiknya orang tuanya itu, Allah harus mendatangkan 2 orang nabi membangun rumahnya. Karena waktu itu Khidir mengatakan wakana abuhuma sholihah. Dulu bapaknya ini soleh. Jenengan tahu kata Ibnu Katsir apa, Pak? Solehan yang dimaksud itu bukan langsung orang tuanya, tapi orang tua ke-8. Loh, ini kalau nurun 7 turunan ini, Pak. Ini orang tua ke-8 kan. Mbah apa? Mbah Kom, Mbah Buyut, Mbah mboten kersa kula. Pokoke wis mbah. Karena mbahnya dulunya orang soleh. Saking mbahnya orang soleh, Pak, Allah sampai datangkan untuk kisah mereka ini yang bangunkan nabi rumahnya. Maka kesolehan pribadi orang tua itu penting. Ya. Kisahnya Hemnah, ayahnya Maryam, ya, ibunya Maryam, ya, itu kan single parent. Jadi kan kalau baca surah Ali Imran, ya, Hemnah yang dibacakan oleh Allah adalah kisah istrinya, Hemnah namanya. Ketika istrinya bernadar ingin memiliki anak itu, Pak, banyak kisah tentang itu. Ya. Ayahnya sudah lama meninggal. Siapa? Imran. Imran itu orang soleh di zamannya. Nabi bukan. Makanya kadang kalau kita disodorkan potret Nabi, ya Nabi wajar Ustaz lek soleh. Ini bukan Nabi, Imran. Imran itu sepakat ulama bukan Nabi. Ada yang menyampaikan, mohon maaf, perbedaan ulama. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan tidak. Tapi kebanyakan menyampaikan Imran bukan Nabi. Imran ini soleh. Sampai Allah jadikan namanya sebagai nama Ali, keluarganya Imran. Padahal sepak terjang yang paling banyak sinten? Ibunya Maryam. Hemnah atau Hamnah atau Hannah. Ya, Hannah yang kemudian mendidik anaknya Maryam menjadi anak yang soleha. Itu tidak akan terjadi kecuali bapaknya soleh, Pak. Berarti PR kita sekarang hari ini untuk mendidik anak soleh, solehkan dulu orang tuanya. Bapaknya sholatnya si angel yo ngapunten. Ngapunten, anak biasanya niru sinten? Niru bapak. Makanya harus komitmen kalau jenengan pingin anak saya nanti akan anak menjadi penerus sujud saya. Baik di dunia ataupun di akhirat, kita akan bersama lagi dengan keluarga. Makanya perjuangan kita mensolehkan diri kita. Ya. Kemudian bagaimana suami juga nanti memiliki peran. Antara suami memiliki peran, istri juga ini agak panjang, Pak. Karena waktu terbatas. Intinya suami ketika mengkondisikan istri harus sesuai dengan perannya. Tugas para laki-laki. Termasuk tugas laki-laki di sini adalah mencari nafkah. Ya. Ketika qawamah itu muncul, mudah bagi laki-laki mengatur istri, Pak. Kenapa istri susah diatur? Salah satunya dari masalah ini, salah satunya. Saya tidak mengatakan semua, tapi salah satunya dari masalah ini. Kalau istri tidak bisa diatur suami, hal khawatirnya sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur itu, Pak, akan melahirkan tumbuhan yang baik. Dan tanah yang gersang tidak akan melahirkan tumbuhan kecuali yang sungsang, yang buruk pula. Ya. Ditafsirkan oleh beberapa ulama, salah satunya adalah istri itu sebagai tanah.
Istri itu sebagai tanah. Jadi istri itu kalau dia baik, lahirnya juga baik. Kalau dia buruk, lahirnya juga buruk. Berarti tugas bapak-bapak ini ya mengkondisikan pasangannya. Itu beratnya kita sebagai laki-laki. Biasanya dikondisikan jenengan apa? Jadi ibunya yang mengkondisikan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ini masih ada waktu Ustaz? Masih? Ya. Berapa menit kira-kira Ustaz? Sampai subuh nih. Yang satu itu, yang kedua adalah bagaimana kita membuat hubungan yang baik antar anak. Jadi ketika pasangan sudah, ya kemudian yang kedua adalah anak kita, baru kepada anak-anak kita. Jika belajar dari kisah Nabi Yakub alaihissalam, problem muncul di sini. Masalah antar anak. Mereka menganggap bahwa Yakub ini tidak adil karena lebih dominan mencintai sinten Yusuf alaihissalam. Ini sebenarnya ada alasan, Pak. Jadi Yusuf alaihissalam itu dengan adiknya Bunyamin meninggal ibunya ketika Bunyamin lahir, Pak. Jadi Bunyamin lahir, Rahel itu meninggal dunia. Dan Rahel itu memang istri yang paling disuka dan dicintai oleh sinten? Oleh Yakub. Ya. Nabi belum tidak mungkin tidak adil. Tapi anaknya itu menganggap bahwa perlakuan orang tua tidak adil. Ya. Dan Yusuf itu sejak kecil saya ngopeni mboten Yakub. Jadi jarang ketemu. Yang ngopeni sinten? Budenya. Jadi kakaknya Yakub. Ya. Tapi anaknya menganggap bahwa orang tuanya tidak berlaku adil. Ya. Maka ini pesan penting bagi kita. Sebagaimana Rasulullah itu pernah marah mukanya merah. Yang ngelihat ada bapak yang duduk di depan Nabi, ya datang anak laki-laki, ya bapak disambut sama dia, digendong kemudian didudukkan di atas pangkuannya. Datang anak perempuan, ya datang anak perempuan, diperlakukan sama, dipeluk, didudukkan di bawah tanah, di atas tanah, bukan di atas pangkuan. Nabi lihat itu aja marah, Pak, mukanya merah. Apa kata Nabi? Kenapa engkau perlakukan yang ini beda dengan yang ini? Kalau masalah cinta memang kadang ada orang tua tidak bisa, Pak. Lebih cinta saya kepada anak A. Kenapa? Secara akhlak lebih baik. Dikongkon gampangan. Masih dikongkon, yoh, jawabannya engkau sih. Makanya kita cinta sama anak yang ini. Karena mudah disuruh orang tua. Pengertian sama orang tua. Tapi dalam masalah pemberian dan perlakuan tidak boleh beda. Ada sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saksikanlah saya akan memberikan ini kepada anak saya. Apa kata Nabi? Apakah yang lain engkau berikan? Tidak. Apakah engkau meminta saya untuk mempersaksikan kepada urusan dosa? Sudah. Oh. Jadi ternyata memberikan anak yang satu tidak diberi, itu termasuk bagian dari dosa. Jadi Nabi tidak mau jadi saksi. Hanya kalau kita punya anak lebih daripada satu, itu memberikan kepada anak harus sama. Apa yang kita nampakkan kepada mereka harus sama. Nggak boleh dibeda-bedakan. Karena biasanya ketika orang tua ada mereka akur, ketika orang tua tidak ada, ternyata pemberian yang sama itu juga termasuk bagian dari mudahnya kita mendidik anak-anak kita, Pak. Mengarahkan anak-anak kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadiahnya sudah ada di depan kita semuanya. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan ini, kapan-kapan bisa kita lanjutkan.
Oh, Ustaz ya. Oh, ini bisa kita lanjut. Ini mau tanya jawab atau langsung saja Ustaz ya? Doa kita. Saya tanya nggak apa-apa. Oh gitu. Wah, ini kan ada hadiah, saya boleh tanya berarti ya. Saya tanya, saya jawab sendiri boleh dapat saya. Enggak. Enggak. Mungkin kita kembalikan kepada pembawa acara. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Dengan buka mohon. Oke, monggo. Yang bertanya insya Allah dapat gigi Bu. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Ini sebenarnya juga agak sensitif kalau kita berbicara tentang orang tua Nabi. Ya. Ada beberapa perbedaan pendapat juga Pak kaitan masalah hal ini. Ada yang menyebutkan memang ayahnya Nabi itu juga termasuk dari ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu ya masa-masa kekosongan. Masa-masa ketika tidak ada Nabi. Masa yang tidak ada Nabi itu apa? Ya bebas nanti dari apa? Dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan memberikan hukuman pada suatu kaum sampai kami utus nabi kepada kaum tersebut. Jadi ada beberapa kaum yang memang tidak terjamah. Seperti misalkan kalau hari ini ada ahlul badiyah yang tinggal di pelosok, yang tidak bisa mengakses Islam, tidak bisa mengakses media, sama sekali tidak bisa mendapatkan tentang kebenaran Islam. Ya. Itu ada ulama yang menyebutkan dia juga termasuk ahlul fatrah. Dia mengatakan demikian. Dan kita juga tidak tahu semuanya urusan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bapaknya, ayahandanya Nabi, ya memang juga termasuk kepada ahlul fatrah. Antara zamannya Isa dengan zamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sebenarnya juga termasuk hal sensitif karena ada Nabi juga ketika bertanya kepada seorang sahabat, ya, Abi wa abuka finnar itu. Bapakku dengan bapakmu di neraka. Nanti, bapakku dengan bapakmu di neraka. Ada yang menyebutkan kata bapak di sini adalah paman. Makanya ada orang yang mentakwilkan yang dimaksud bapak di sini adalah paman. Ya. Karena memang Nabi tidak mungkin dilahirkan dari dzurriyyah yang itu baik. Yang nyambung sampai Nabi Ibrahim itu baik. Ya. Dan mereka termasuk alil fatrah. Ada yang kemudian mencarikan udur dalam hal ini. Mantan Pak ya. Terkait tentang ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, ini Bapak bisa diambil.
Itu aja Ustaz. Monggo. Nah, nggih. Enggak Ibu, Ibu dulu. Masih banyak loh Bu ini Bu. Wah ini kayaknya menarik hadiahnya nih. Monggo. Kenapa nih? Nggih. Disebutkan istrinya. Oh nama-namanya. Nabi Yakub satu istrinya namanya Rachel. Yang satunya kemudian kakaknya namanya Lea. Ya. Lea atau Lia atau Arabnya Lam dengan Ya. Kemudian diberikan pembantu dua namanya Zilfa dengan Belva. Ini kayaknya mau jadi nama anak nih kayaknya. Ditanya namanya. Zilfa atau Zulfa? Zilfa. Kemudian Belva. Ini semuanya bahasa-bahasa Ibrani. Makanya ada anaknya namanya Belva, Zilfa. Nah, atau kalau dalam ini Zulfa, nah itu namanya istrinya Yakub. Monggo tadi ibunya saya nggak kenal namanya. Monggo yang lain. Ya. Berarti nanti yang tiga ini buat anak-anak Ustaz ya. Oh anak-anak gitu. Apa ini pertanyaannya? Bingung saya. Monggo, mungkin Bapak-bapak ada yang tanya silakan. Kita buka forum sebelum nanti kita yang tanya, kita balik. Cukup nggih? Kalau cukup saya tanya nih Pak. Yang bisa menyebutkan nasabnya Nabi Yakub sinten Pak? Nasabnya Nabi Yakub. Sampai Nabi Ibrahim aja Pak. Enggak usah jauh-jauh sampai Adam. Sampai Ibrahim mawon. Ini gampang Pak nih Pak. Yakub bapak Yakub, Ibrahim pun. Monggo. Enten ibu-ibu, monggo ibu. Yakub, Ishak, Ibrahim. Nah, insya Allah ini betul. Ibunya nanti insya Allah ini hadiahnya diambil Bu. Masih dua. Diambil nak. Apa yang menjadi kegelisahan Yakub dan dia tanyakan kepada anak-anaknya? Apa kata kalimatnya Pak? Monggo. Indonesia ini nggak betul. Monggo. Masih satu. Ustaz, monggo Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Habis pertanyaan saya. Gak jago bikin soal saya. Monggo. Dua kali. Ini sebenarnya menandakan juga Ustaz bahwa pendidikan itu tidak bisa sekedar dititipkan. Ini jenengan carikan sekolah termahal, terelit, tip-tip ke anaknya cukup, enggak cukup. Enggak cukup. Karena pendidikan orang tua juga harus dan sangat memberikan latar belakang kepada pendidikan anak. Apunten. Saya banyak menemukan santri-santri yang bermasalah ketika saya ngurus pesantren itu, Pak.
kebanyakan dari mereka yang bermasalah itu berangkat masalahnya dari keluarga. Ketika ditelisik itu pasti ada problem karo wong tuane. Pasti rata-rata. Makanya kadang tidak bisa kita meninggalkan pendidikan anak, mencukupkan menitipkan kepada sinten, kepada lembaga. Yang memiliki napa? Ar-Rahmah. Ya, makanya saya ini husnudzon. Kenapa ada materi karomah nih, enten kajian nih, biar orang tuanya sama-sama peduli pendidikan anak. Ya, harus peduli, Pak. Mau nggak mau. Ya. Karena sampai dipotret bapak dengan anak 14 kali. Guru sekali, Pak. Loh, saestu. Guru di sekolah 24 jam misalkan. Oke, enak sekolah 24 jam ya. Pondok bilang. Ngomong lek mangan karo lungguh. Mangane lungguh le. Ning omah ndelok pake mangan karo ngadeg, Pak. Buyar mboten niku? Buyar. Kok ngono tok we? Makanya bapak itu ibarat bawa bom. Kalau kebaikan bom itu diledakkan di rumah, keburukan mati semua, Pak. Lek yang dibawa bapak itu bom keburukan, diledakkan di rumah, kebaikan mati kabeh. Tapi anaknya arep apik, pae koyo ngono, misalnya ngono. Makanya ini sangat penting kita sebagai orang tua, termasuk bapak dengan suami dengan istri, sama-sama paham akan peran mereka. Ya, peran antara suami dan peran suami itu apa, peran istri itu apa. Ini sebenarnya harus sudah tuntas sebelum nikah, Pak. Ini kan fikih nikah, Pak. Saya ngajar fikih nikah itu anak-anak yang belum nikah. Lek wis nikah ngapain diajar fikih nikah? Wis do praktek kabeh. Harusnya sudah tuntas. Ya. Makanya kadang suami nggak paham perannya apa, istri nggak paham perannya apa, itu karena nggak belajar sebelum nikah. Tugas suami apa, tugas istri apa, peran mereka apa. Itu secara fikih semuanya ada pembahasan itu. Baik, demikian mungkin Ustadz ya, yang bisa kita sampaikan. Semoga ya baik bisa diambil manfaat. Yang buruk saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz tadi. Alhamdulillah sudah sama kita dengarkan nasihat dari Ustadz Rawson. Ya memang benar sekali apa yang dikatakan oleh Ustadz Rawson. Tujuan daripada diadakannya kajian karomah ini ya salah satunya itu juga untuk yang sekolah itu bukan hanya anak-anak kita sendiri, juga orang tuanya perlu juga sekolah. Makanya saya sangat berharap sekali orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini itu juga ikut kajian rutinan setiap malam Sabtu seperti ini. Karena memang efeknya itu saya benar-benar merasakannya. Kebetulan ya, ini sedikit cerita. Di kelompok tahfidz itu kebetulan sekali, nggak tahu ini ya rezeki saya ya. Itu ada 4 santri itu yang aktif, alhamdulillah orang tuanya aktif ikut kajian di sini. Itu benar-benar kalau kita kasih tahu nasihat itu ya mudah. Mungkin ya itu juga dampak dari orang tua yang solih, bisa mengajarkan anaknya atau bisa menularkan anaknya. Dan paling tidak ketika anaknya kesini itu tahu ini gurumu. Nah jadi saya kalau misalkan kenapa-kenapa bilang sama orang tuanya. Dan itu alhamdulillah berdampak sekali. Dan yang lain bagaimana? Saya masih husnudon ya. Lain-lain juga sama. Alhamdulillah orang-orang anak-anak Ar-Rahmah ini di kelompok tahfidz saya khususnya yaitu mudah-mudah dibilangi karena ngaji di sini. Saya husnudonnya ngaji di tempat lain. Pokoknya Ar-Rahmah, adanya Ar-Rahmah ini menjadi fasilitas kita untuk orang tua supaya bisa sama-sama belajar. Dan materi hari ini itu sangat dibutuhkan untuk mendidik
anak-anak kita. Kalau saya dengar tadi percakapan guru dengan murid satu kali, wah ini kalau misalkan bisa diterapkan ini nyeneng ke guru nih, tenan. Beneran, didik anak itu wah cuman bilang kita cuman tak andake bapakmu loh. Wis takutnya luar biasa. Carohim, ya, saya sering sama anak jenengan tadi. Ini kalau bicara tak andake bapakmu wis wedi tenan. Makanya bapaknya harus bener-bener kuat dan anaknya nurut sekali. Ada juga kebetulan Pak Nanang ini ya, kemarin anaknya itu lucu sekali. Nangis, tak kirain kenapa, kok ditanyain kenapa, ditanyain sebutin satu-satu nggak mau. Baru aja kemarin. Terus habis itu anak-anak semuanya tak suruh balik ke kelas. Tak tanya lebih dekat, kamu nangis sih gara-gara apa? Saya yang nakal toh. Enggak. Lah gara-gara apa? Belum setoran ternyata. Lah itu maaf sekali ya kemarin. Karena saya lupa, ada anak kok ini kok kayaknya belum setoran ya, tapi saya rasa sudah. Ternyata dia itu nangis sampai keras sekali. Belum setoran. Habis itu ya wes setoran no. Sambil nangis, setoran, dan alhamdulillah lancar ya seperti itulah. Nah ini pentingnya orang tua ikut hadir di kajian karomah. Baiklah, berikutnya saya sampaikan perolehan infak pada malam hari ini yaitu Rp310.000. Saya ucapkan jazakallah khairan kepada para jamaah yang telah menginfakkan hartanya dan juga kepada donatur yang telah mensukseskan acara ini, baik semuanya, dari yang menyiapkan, mungkin yang membuatkan minum, yang tim di bawah, semuanya semoga Allah balas kebaikan panjenengan dengan yang lebih baik lagi. Amin. Berikutnya kita cukupkan, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.